Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Indonesia tidak pernah kehabisan talenta muda. Mereka lahir dari berbagai daerah di negeri ini, termasuk pemain serba bisa yang satu ini. Bermain di posisi bek, gelandang, dan penyerang. Selain itu, ia juga bermain membela timnas di Piala Suzuki FF tahun 2010 di bawah asuhan pelatih Alfred Riedel. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad Nasuha. Tahun 2018 lalu, nama Muhammad Nasuha menjadi pemain terbaik sepanjang sejarah yang digelar oleh Piala AFF. Mari kita membahasnya lebih lanjut. Lahir di Serang, Banten 15 September tahun 1984. Dikenal sebagai anak rajin, alim, dan rendah hati sejak kecil, tidak pernah meninggalkan sholat dan mengaji sedari berumur 7 tahun. Meski sudah mengikuti berbagai macam turnamen, itu yang selalu diajarkan kedua orang tuanya. Muhammad Nasuha sudah mengenal sepak bola sejak umur 7 tahun melalui pertandingan antar kampung. Setelah lulus sekolah menengah atas, Nasuha masuk ke tim inti Pelita Krakatau Stel yang saat itu dilatih oleh Danur Windo. Nah, setelah itu barulah Nasuha melanglang ke klub-klub yang ada di tanah air. Meski sempat bermain di klub-klub besar di Indonesia, tidak menjadikan dia berbesar kepala. Kerendahan hatinya terbukti sebelum bermain dia selalu menelpon ibunya untuk meminta izin. Nasuha sendiri memulai debut bersama timnas pada 2005 hingga 2007 dengan memperkuat timnas U23. Pada tahun 2009 hingga 2011, ia mulai dipercaya untuk membela timnas Indonesia senior dengan total bermain 15 kali dan mencetak 2 gol. Sepanjang karir profesionalnya, Muhammad Nasuha pernah memperkuat sejumlah tim besar Liga Indonesia seperti Sriwijaya FC, Persija Jakarta, Persib Bandung, dan memutuskan pensiun bersama Cilegon United yang berubah nama menjadi Rans Cilegon FC setelah dibeli oleh Raffi Ahmad. Sosoknya sangat membekas di ingatan masyarakat tanah air karena perjuangannya yang sepenuh hati membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2010 lalu. Hal itu disebabkan Muhammad Nasuha tetap memaksakan bermain meski kepalanya mengalami cedera cukup parah saat melawan Filipina di babak semifinal pada 16 Desember di tahun 2010. Alhasil, Nasuha harus menggunakan perban untuk melindungi luka di kepala. Pada akhirnya perjuangannya tidak sia-sia karena timnas Indonesia menang 1-0 berkat gol Christian Gonzalez dan melaju ke final sebelum takluk dari Malaysia. Masyarakat Indonesia juga pasti tidak akan melupakan golnya ke gawang Turkmenistan dalam kualifikasi Piala Dunia 2014 di Stadion Gelora Bung Karno pada 2011 silam. Nah, lengkungan dari sepakan kaki kanannya benar-benar sangat indah dan memukau. Suara gemuruh ribuan penggemar skuad Garuda benar-benar menjadi malam yang istimewa untuk Nasuha yang kala itu masih bermain bersama Persib Bandung. Laga tersebut kemudian dimenangkan oleh timnas Indonesia dengan skor 3-0. 2 gol skuad Garuda dicetak oleh Christian Gonzalez yang kini bermain juga untuk Rans Cilegon FC. Kendati begitu, karir bek kelahiran 15 September tahun 1984 ini perlahan meredup pasca AFF 2010. Sebabnya Nasuha harus berjuang melawan cedera lutut parah. Hasil diagnosa dokter menyebutkan bahwa Nasuha mengalami robek ACL pada lutut kiri, cedera yang sama ketika ia membela Persib. Di mana cedera awal yang dialami Nasuha yakni robeknya meniskus dan pecahnya sebagian tulang rawan pada lutut, membuatnya mendapatkan operasi manisektomi, yakni mengambil bagian meniskus yang pecah agar tidak melukai area yang lain di awal tahun 2012. Dan operasi ini membuat luas meniskus menjadi berkurang sehingga menimbulkan tekanan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Meski terlihat kalem, pemain serba bisa itu tidak memungkiri awalnya sempat dilanda frustasi. Maklum, ia harus 3 kali bolak-balik naik ke meja operasi dalam kurun waktu 4 tahun. Sebab biaya operasi yang ditaksir sekitar 40 juta hingga 60 juta per sekali operasi, membuat Nasuha berniat untuk menjual rumahnya untuk membiayai operasinya yang ketiga.
Namun, Rahmat Darmawan, mantan pelatihnya ketika di Sriwijaya FC, memintanya mengurungkan niat tersebut. Semua biaya operasi tersebut rupanya akan ditanggung oleh Gerbang Bangkit Pemain Muda Gerbang Pemuda. Setelah pulih baru Nasuha bisa melunasinya dengan cara dicicil. Gerbang Pemuda digagas RD dengan seorang pengusaha perlengkapan olahraga Henry Sasmito untuk membantu biaya pengobatan pemain muda yang mengalami cedera. Ya, walaupun semakin hari kondisi cedera lututnya semakin baik, ia tetap harus menelan kenyataan pahit kalau dia tak bisa bermain seperti sedia kala. Kedatangan pandemi virus Corona-19 juga memperburuk keadaan ekonomi pemain yang dijuluki bek serba bisa ini. Hari-hari libur latihan, libur kompetisi di tengah masa karantina virus Corona dihabiskan Nasuha dengan membantu sang istri berjualan baju gamis. Namun di tengah kondisi ekonomi yang sedang kacau, daya beli masyarakat juga berkurang. Alhasil, tidak ada pemasukan tetap yang bisa didapatnya. Tidak hanya sampai di situ, ia juga mengalami pengalaman yang tidak mengenakan ketika dirinya menjadi asisten pelatih Perserang-Serang. Ia mengakui kalau gajinya kerap terlambat dibayar oleh manajemen. Kami dari pertengahan Februari belum digaji sama sekali sampai Maret. Padahal sudah menjalani satu pertandingan di kompetisi Liga 2 sebelum ada virus Corona. Kata Nasuha dalam perbincangan bersama cnnindonesia.com Selasa 12 Mei tahun 2020. Tapi di sisi lain ia juga paham kondisi manajemen yang tidak mendapatkan bayaran dari sponsor secara penuh akibat dampak pandemi wabah virus Corona. Ya, di dunia kepelatihan, Nasuha pernah mengikuti kursus kepelatihan AFCC. Ia bahkan pernah menangani Banten Jaya FC di Liga 3 dan di Dispora Banten. Saat kompetisi vakum akibat pandemi, Nasuha tetap melatih dan membantu sekolah sepak bola SSB Gunung Pinang di Serang, yang kebetulan merupakan tempat sekolah anak pertamanya. Muhammad Nasuha sekarang sedang meniti karir sebagai seorang pelatih. Muhammad Nasuha sudah memiliki sertifikat lisensi BEFC, artinya sudah dapat menjadi pelatih untuk klub Liga 2. Ia menyampaikan saat ini lagi fokus cari pengalaman dulu sebagai asisten pelatih. Jika ada tawaran mungkin bisa dipertimbangkan, tetapi saya lagi fokus cari pengalaman dulu, tuturnya. Dia menginginkan agar meningkatkan lisensi kepelatihan menjadi AEFC. Muhammad Nasuha pada musim 2020 menjadi asisten pelatih Perserang-Serang dan pada musim 2021 ia menjadi asisten pelatih di tim Rans Cilegon FC. Ya, selain kesibukan sebagai asisten pelatih, Muhammad Nasuha juga tetap membantu istrinya berjualan baju gamis. Itulah dia ulasan kami mengenai Muhammad Nasuha. Semoga kalian semua suka. Bye!